Keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seseorang mau berusaha dan berjuang untuk mendapatkannya. Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya, dan aku harus berjuang demi masa depanku. Inilah jeritan hati Junita Malau, sosok seorang wanita yang senantiasa berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan dicita-citakannya. Bersabar dalam sebuah usaha dan perjuangan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keberhasilan, Junita lakukan demi sebuah impian dan harapan. Karena ia yakin Tuhan selalu bersama orang-orang yang sabar dan berjuang. Junita Malau, gadis asal Desa Nagapane, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang hidup dalam keluarga dengan kedua orang tuanya berprofesi petani, sebelumnya tidak pernah bermimpi menjadi orang yang berhasil di dunia olahraga. Menanam, memetik, menjual hasil pertanian yang dikerjakan dan mereka lakoni dalam keluarga. Itulah gambaran hidup Junita Malau kesehariannya, hidup bersama keluarga semasa ia remaja hingga saat ini. Sebagaimana kehidupan orang tua dengan ekonomi yang minim untuk memenuhi biaya dan kebutuhan hidup anak-anaknya, maka demikian pula pendidikan anak-anaknya yang serba terbatas. 5 bersaudara di kehidupan keluarga Malau, Junita menghadapi tantangan hidup yang sangat kompleks demi sebuah capaian cita-cita dan harapan yang ingin merubah hidup dan kehidupan untuk menjadi lebih baik dan bermartabat. Kalau berladang ini istilahnya itu tergantung rezeki kita. Ya kalau dibandingkan dengan atlet mungkin oke. Kalau atlet itu kita istilahnya rezeki juga. Cuman kalau atlet dia ada bulanannya. Kalau berladang kan nggak ada. Ya kalau hasil kita bagus, panen kita bagus, rezeki kita baik, pasti dapatnya juga banyak. Sama juga seperti bertanding. Kalau rezeki kita bagus, kita juara, kita dapat bonus juga. Kalau dalam seminggu itu kita tiap hari sebetulnya. Cuman ya kita nggak seperti yang lain-lain lah sampai malam di ladang, cepat pergi ke ladang. Kalau kita nggak, karena kita juga ya karena aku kan cari orang juga untuk saling bantu di aron gitu, kasih uang kayak gitu. Aktivitas bertani dengan menanam berbagai jenis tanaman hortikultura kerap ia lakukan bersama keluarga dan kedua orang tuanya. Hasil pertanian dengan harga yang sering pasang surut, yang tentunya disesuaikan dengan harga pasar ketika itu, merupakan kenyataan hidup yang harus dijalani dan dihadapi mereka. Dengan kondisi ekonomi keluarga seperti ini, tentulah sulit dirasakan keluarga Malau untuk memberi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kepada anak-anaknya, termasuk Junita Malau. Junita Malau sedikit berbeda dengan keluarganya. Keinginannya yang keras untuk maju dan berkembang, serta ingin mempersembahkan dan memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Terkhusus dalam mengangkat harkat dan martabat keluarga, ia berprinsip dan mengambil sikap harus berjuang meskipun itu berat dan harus tetap bertahan demi meraih prestasi dan masa depannya. Bermula dari keinginan Junita Malau untuk menjadi polwan, namun terhalang dengan tinggi badan yang dimiliki, maka ia memilih menjadi atlet wushu wanita. Olahraga yang bersifat keras ini ia tekuni sejak ia duduk di bangku sekolah menengah atas. Berlatih tanpa mengenal lelah,
sambil menjalani perkuliahan demi sebuah cita-cita dan harapan. Ketertarikan saya, sebetulnya saya sih fans sama Manny Pacquiao ya, karena itu jadi mungkin aku lebih tertarik untuk ke wushu karena melakukan ada 3 gerakan, yaitu pukulan, tendang, dan bentingan. Jadi teman-teman saya pun kebanyakan laki-laki daripada perempuan sebetulnya. Dari banyaknya pemahaman hidup yang Junita alami di sekitarnya, maka ia menyimpulkan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang kita tentukan sendiri arahnya dan sulit untuk ditebak, karena hidup adalah pilihan untuk kita menjadi orang yang bijak. Junita sangat menyadari bahwa jalan hidup yang dilalui tidaklah mudah, tapi karena hidup ini datangnya dari Tuhan, maka itulah yang terbaik. Junita Malau mempunyai jalan hidup sendiri dan telah memilih yang terbaik untuknya. Namun Junita mempunyai kedua orang tua yang sangat menyayanginya. Melepas dan merestui anaknya untuk menggeluti olahraga yang tergolong keras membutuhkan sebuah pengorbanan yang besar dari kedua orang tua untuk melepas Junita Malau berjuang di medan pertandingan. Nalujo lang madukung alani borak dua pokor janon ape omaon omat nami lang kuboto omat do mengujur lakon. Ya habe mulana memang kami orang tua lang setuju loh dek. Terus bana memasuki telik nana aima menamar tinju lang adong iboto hanami sudia be orang tua. Jadi si Juniton kira nama dukung kuben nami. Oma bapa unang palama biar nasiam. Au kudalak kodo korjakon. Pokok nam mertonggo nasiam kube Tuhan. Asai boy tong tercapai aha surah-surahku. Aima dosa hupangidoh kuben nasiam orang tuaku. Awal saya masuk ke wushu ini mereka tidak setuju. Karena saya sebagai seorang wanita, mungkin menurut mereka itu berbahaya untuk bagi seorang wanita kalau bela diri ini. Saya curi-curi waktu dulu bertanding supaya apa yang saya latih itu saya bisa yakinkan bahwa aku bisa juara kepada orang tua. Jadi orang tua itu percaya bahwa aku itu bisa juara dan mungkin dari situ mereka udah bisa menerima sedikit-sedikit tentang bela diri yang kutekuni ini. Sejak 2011, Junita Malau mengikuti pelatihan daerah Platda di Yayasan Kusuma Wushu Indonesia di bawah asuhan Neri Agus Manulang SSI. Junita Malau dengan berbagai prestasi telah menunjukkan kepada semua pihak, terkhusus orang tua, bahwa semangat juang yang dimilikinya disertai dengan pemikiran yang matang adalah modal untuk meraih keberhasilan dan akan berpotensi menunjukkan keberhasilan usaha dan prestasi. Kalau kegiatan mandiri ini saya lakukan tiap hari dan tiap pagi, yaitu setidaknya untuk menjaga kondisi fisik saya. Biasanya saya lakukan itu dengan latihan ringan, yaitu lari jauh, kadang lari cepat, lari menengah, di situ saya lakukan dan menjaga teknik-teknik saya juga. Mungkin kalau teknik ada pelatih luar, jadi saya udah lebih teknik udah lebih banyak dari pelatih luar. Jadi saya kalau fisik itu hanya kita yang tahu. Berbagai event Junita ikuti sehingga ia meraih berbagai prestasi di event nasional maupun internasional untuk kelas Santa. Junita Malau pada Pekan Olahraga PON 2011 yang dilaksanakan di Provinsi Riau meraih juara 2. Disusul 2013 pada kejuaraan dunia di Malaysia, Junita meraih medali perunggu, dan 2014 Kejurnas University Santa Walk Up yang diadakan di Jakarta, ia meraih juara 1 dan 2 medali emas dan perak. Selain itu, pada 2015 di kejuaraan dunia di Jakarta,
Junita meraih perunggu, 2016 PON di Jawa Barat, Junita meraih medali emas. Pada 2017 di Olimpiade Taipei, Junita meraih juara 3. Untuk tahun 2018, Junita off dari pertandingan dan pada 2019 di Semarang, Junita kembali meraih keberhasilan dengan memperoleh medali emas. Dan pada 2021 di PON Papua, Junita kembali memperoleh medali emas. Saya lihat sosok dari Junita itu mempunyai kemauan yang sangat tinggi untuk prestasi. Karena saya lihat juga di Santa ini, di Wusu Santa, terkhusus Junita itu, apa yang didapatnya mungkin sekarang yang kita lihat didapatnya. Itulah hasil jeripaya, hasil dari usaha dia yang selama ini yang dia lakukan di dunia olahraga supaya derajat keluarganya, derajat dirinya itu naik. Ya, kalau kita sebagai pelatih dan sebagai pengurus, mungkin kita hanya memfasilitasi, kita hanya memberi dorongan, memberi masukan, memberi motivasi supaya dia itu lebih giat untuk latihan. Karena apapun ceritanya, kalau tidak dengan berlatih, atlet itu tidak akan berprestasi. Motivasi juara harus dimiliki dan dilatih para atlet, karena motivasi ini dapat memberikan energi positif pada setiap atlet dalam berbagai keadaan. Selain itu, semangat merupakan modal utama untuk berprestasi, karena dengan semangat, motivasi untuk bergerak akan muncul. Upaya dan kerja keras yang dilakukan Junita, jika dibandingkan dengan berbagai keberhasilannya, ternyata tidak sia-sia. Tekun dan gigih merupakan faktor utama dari beberapa faktor lainnya yang keseluruhannya berkolaborasi demi mencapai sebuah tujuan. Saya juga selalu ingatkan kepada adik-adik, tidak ada yang tidak mungkin bisa seperti Junita. Sekarang kemauan kalian untuk berlatih seperti apa? Apakah seperti Junita? Atau yang mau prestasinya tinggi? Atau biasa-biasa saja? Kalau yang biasa-biasa saja latihannya, ya biasa-biasa saja hasilnya. Tetapi kalau atlet yang latihannya itu serius, selalu menekuni, selalu mengulang apa yang diinstruksikan oleh pelatih, pasti hasilnya juga akan nampak. Pada intinya saya selalu sampaikan ke mereka, apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Tidak hanya penilaian dari pelatih wusu, para pengurus provinsi Pemprov Wusu Sumatera Utara, Junita adalah sosok atlet wusu yang berprestasi dan disiplin. Junita merupakan atlet andalan dan atlet kebanggaan Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Junita sendiri sudah beberapa kali meraih prestasi terbaik, mempersembahkan medali emas untuk Sumatera Utara. Sosok Junita ini mungkin juga menjadi inspirasi buat para atlet-atlet junior ke depannya. Karena Junita itu juga seorang atlet yang cukup disiplin dan latihan dengan serius dan konsisten. Jadi apa yang dicapai oleh Junita hari ini itu merupakan buah daripada latihan dan kerja keras dia selama ini. Besarnya tumpuan dan harapan yang ada di pundak Junita, baik dari orang tua, pelatih, dan pengurus wusu Sumatera Utara, hal ini membuat Junita tidak pernah berhenti dan tetap semangat terhadap apa yang akan ditargetkan terhadap dirinya. Setiap impian senantiasa punya tempat dan masanya masing-masing, dan dunia tidak akan pernah menanyakan dari mana kamu berasal, tetapi akan selalu mengapresiasi kontribusi apa yang sudah dilakukan. Junita sudah 12 tahun berprestasi di wusu Sumatera Utara. Banyak keberhasilan yang ia toreh dan keseluruhannya mendapat tempat di hati kawan, pelatih, dan pengurus.
saya Kak Junita itu yang orangnya yang mau bertahan. Kalau dia belum mendapatkan, dia belum berhenti. Dia, menurut saya seperti itu sih Kak Junita, sehingga katanya dari 2011 sampai sekarang dia sudah banyak meraih prestasi, medali-medali, dia sudah banyak mengikuti kejuaraan-kejuaraan. Itu pasti dalam hatinya ada satu tekad. Saya harus menuju itu, saya harus dapat itu. Pasti ada itu, kalau tidak ada dalam hati Kak Junita, dia nggak akan mencapai target itu. Kak Junita seorang atlet yang berprestasi, bukan atlet biasa aja, bukan atlet untuk mencari keringat. Dia memang betul-betul atlet untuk mencari prestasi dan untuk mengharumkan nama negara Indonesia, apalagi Sumatera Utara. Aku juga pengen seperti Kak Junita, jadi seorang sang juara gitu. Harapan saya juga untuk Kak Junita yang sebentar lagi mau pensiun, semoga Kak Junita kedepannya juga sukses, cepat dapat pekerjaan di pemerintahan juga. Saya juga sampaikan kepada adik-adik yang sekarang lagi mengikuti Pelatnas, Pelatda untuk PON 2024, dan untuk kebetulan sekarang kita lagi tergabung di sini dengan adik-adik yang dari mengikuti Pelatnas berjalan untuk kejuaraan dunia nanti Desember di Jakarta. Saya selalu sampaikan kepada mereka itu, berlatihlah dengan giat. Apapun ceritanya, kalau kita sudah berusaha untuk berlatih maksimal, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik hasilnya nanti di kejuaraan yang akan kalian ikuti. Saat ini sudah ada ya atlet lapis 2 yang biasa kita bilang junior, kemudian di bawahnya lagi ada pra junior. Saya cuma ingin menyampaikan kepada para atlet junior dan generasi terus berlatih untuk mendapat suatu hasil yang maksimal, perlu kerja keras dan butuh waktu untuk berlatih. Jadi tidak ada mustahil sebuah prestasi itu akan tercapai apabila tidak dilakukan melalui kerja keras dan latihan. Semua orang mempunyai peluang untuk berhasil dan menggapai setiap mimpinya, tergantung bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan itu. Berbagai keberhasilan yang telah diraih dan dicapai Junita selama ini tentunya mendapat kepuasan tersendiri bagi Junita Malau. Kalau menurut prestasi saya sangat merasa puas, tapi saya berharap hanya satu yang harapan kami para atlet ini di masa tua kami, yaitu pekerjaan kami untuk di pemerintahan. Junita Malau telah meraih mimpinya dan cita-citanya. Kini ia akan menghadapi masa pensiunnya sebagai atlet wushu andalan Provinsi Sumatera Utara. Besar harapan dari orang yang banyak menyayangi dan mencintai Junita. Di antaranya sahabat dan orang tua, tetaplah berjuang dan memberikan yang terbaik kepada negara dan bangsa, karena Junita Malau pernah berada pada posisi menjadi kebanggaan negara. Doa tulus orang tua untuk anaknya yang mendoakan kebaikan Junita mampu memudahkannya untuk meraih segala prestasi yang dicita-citakannya. Karena mematuhi segala nasihat dan perkataan orang tua akan menjadi supporter sejati dalam meraih segala prestasi. Inilah kalau permintaan kami orang tua, kami inginkan udah dia pertandingan ini terakhir, mudah-mudahan perhatikan pemerintahan lah apa kerjanya, bisa masa tuanya, masa depannya lah, itunya kami minta kepada pemerintah. Kalau nguhurna hubin nami orang tua, unang ngalani numa adong korjana, adong koma muse rokapna,
Unang enteng bana hubi orang tua. Selalulah berdoa kepada orang tua biar kami sehat sama bapaknya. Itu hajanya permintaanku. Keberadaan Junita Malau di dalam catatan prestasi para atlet di Sumatera Utara tidak bisa dipandang sebelah mata. Torehan prestasi yang diraih mampu membawa harum nama bangsa Indonesia. Namun secara perlahan, regenerasi harus tetap berjalan. Hal ini dikarenakan sudah menjadi hukum alam bagi sebuah kehidupan. Junita Malau mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap dirinya, dan para pengurus WUSU berharap Junita Malau tetap berkontribusi kepada WUSU melalui sebuah pembinaan kepada para junior. Kalau cita-cita saya sih, saya bisa bekerja di pemerintahan. Itu aja, karena mungkin dulunya cita-cita saya itu sebagai polwan, cuman karena tinggi badan saya tidak memadai, mungkin saya akan beralih seperti ya di jajaran pemerintahan lah, seperti itu. Sangat terbuka apabila Junita ingin mengabdi sebagai pelatih. Jadi kalau sebagai mantan atlet yang punya prestasi nasional, ya, untuk mau bergabung sebagai pelatih itu sangat-sangat memungkinkan, bahkan itu memiliki nilai plus karena dari pengalaman dia itu bisa bagaimana melatih para juniornya. Dan cuman sampai saat ini Junita belum mengatakan bahwa dirinya pingin sebagai pelatih gitu loh. Tapi kalau Junita ingin sebagai pelatih, ya kami sangat welcome banget. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Perjuangkanlah apa yang memang pantas untuk diperjuangkan, dan tinggalkan apa yang tidak bisa membuatmu maju dan berkembang. Yang mukul di counter ke body dan ke paha. Jelas? Mengerti? Ketika kamu memiliki segudang prestasi, hindari kesombongan dalam dirimu. Hal ini agar tidak membuat dirimu jatuh. Setiap impian selalu mempunyai tempat dan masanya masing-masing. Dunia tidak akan pernah menanyakan dari mana kamu berasal, tapi akan selalu mengapresiasi kontribusi apa yang sudah kamu lakukan.